Perkenalkan, nama saya Cecilia Gahung, kelas 3 MB2 dengan NIM 22053007. Di sini saya akan mempresentasikan Public Relation bab 10 dengan judul menciptakan media public relation. Untuk mencangkau khalayak tertentu yang menjadi sasaran bagi kegiatan public relation, tidak terlalu dapat menggunakan media yang ada seperti pers, radio, dan televisi, karena tidak semua khalayak menggunakan media tersebut. Adapun media yang dapat dibuat di antara lain adalah jurnal, video, slide, rekaman audio, ucapan, pelatihan, seminar, dan ekshibisi. Media internal. Beberapa media yang dapat dibuat untuk dapat menyampaikan pesan kepada khalayak internal atau khalayak eksternal yang bersifat khusus adalah 1. Majalah. Media ini membuat atau menyampaikan beberapa informasi termasuk peraturan dan kebijakan pihak manajemen tentang suatu hal agar dapat diketahui dan diperhatikan serta dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh karyawan maupun oleh pihak-pihak terkait. Media ini menyampaikan informasi dalam bentuk teks tulisan. 2. Tabloid. Media cetak yang membuat informasi menyangkut perusahaan informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak mendalam seperti majalah. Edisi terbitnya pun sama atau lebih cepat dibandingkan majalah, misalnya mingguan, 2 mingguan, bulanan. 3. Newsletter. Media ini membuat berita tentang perusahaan secara berkala dengan volume berita yang relatif sedikit dan sekilas. 4. Majalah dinding. Berbentuk seperti poster kecil yang ditempel di dinding perusahaan, namun dapat juga dipublikasikan melalui tempat-tempat umum dengan cara ditempel. 5. Slide dan media audio visual. Untuk berkhalayak yang sangat tertentu perlu dibuat media yang menarik agar lebih menggena. Public relation sendiri memerlukan anggaran yang tidak murah, maka sebelum membuat media sendiri, alangkah baiknya mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Cangkupan pembaca atau khalayak. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelum merancang pembuatan media, kiranya perlu dipertimbangkan masak tentang khalayak apa yang hendak dibidik. 2. Kuantitas, yakni jumlah eksemplar media hendak dicetak. Jika menggunakan jurnal cetak, misal jurnal internal untuk para karyawan, kira-kira beberapa jumlah karyawan yang mau dikasih. 3. Frekuensi, yakni berapa kali media harus terbit. Jumlah dan edisi terbit perlu menjadi bahan pertimbangan, di samping pertimbangan siapa khalayak yang dibidik serta materi hendak disampaikan seperti telah disinggung di atas. 4. Kebijakan, yaitu arah dan bentuk media yang dibuat. Media apakah dibuat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemimpin atau sekaligus juga sebagai media umpan balik atas berbagai kebijakan kepemimpinan. 5. Produksi media. Apapun media yang dibuat pasti melalui suatu proses produksi. Media koran, tabloid, majalah, bahkan newsletter, broad, pampers, spanduk, dan baliho pasti melewati tahap produksi. Bagaimana tahap produksi dapat dijalankan? 6. Distribusi media yang sudah dibuat tentu harus didistribusikan agar pesan yang hendak disampaikan dapat diterima oleh khalayak yang dimaksud. Semuanya perlu dipertimbangkan secara matang. 7. Anggaran. Sebelum membuat media, hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah ketidaktersediaan anggaran. Baik dan tidaknya media yang dibuat, efektif dan tidaknya pesan yang disampaikan tergantung pada biaya yang dibutuhkan. Meskipun selalu bahwa anggaran yang besar akan dapat menghasilkan media yang baik serta efektif dalam menyampaikan pesan public relation. 8. Bentuk, gaya atau format jurnal. Media yang dibuat hendaknya memperhatikan atau mempertimbangkan gaya atau format tulisan, layout, gaya bahasa, dan sebagainya.
kita masuk pada bagian B, media eksternal. Media eksternal adalah media yang ditunjukkan kepada pihak luar atau non pegawai perusahaan kepada pihak eksternal ini. Media untuk membangun komunikasi tidak sama dengan media eksternal pihak lain. Namun demikian secara khusus dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Para distributor, yaitu pihak mendistribusikan produk perusahaan kepada khalayak ini perlu diberikan media untuk menyampaikan informasi khususnya tentang kebijakan perusahaan sehingga mereka bergerak sesuai dengan orientasi perusahaan. 2. Para pengguna dan konsumen khalayak ini perlu memperoleh media dari perusahaan agar mereka dapat mengetahui tentang kelebihan-kelebihan dari produk perusahaan. 3. Para pemimpin dan pencipta pendapat umum kepada khalayak ini perlu disampaikan informasi tentang perusahaan mulai dari sejarahnya, visi dan misinya. 4. Pelanggan tetap. Untuk dapat menjaga kepercayaan pelanggan kepada perusahaan, maka pemberian media eksternal yang membuat aktivitas perusahaan, prestasi dan sebagainya tentang perusahaan. Masuk bagian C, bentuk-bentuk baru jurnalis public relation. Perkembangan media informasi mau tidak mau ikut menentukan model dan macam media public relation. Pada era informasi cetak, media public relation berbentuk cetak seperti koran, mading alias majalah dinding, majalah, buletin, brosur dan sebagainya. Pada era informasi penyiaran atau broadcast, media public relation pun ikut menyesuaikan. Demikian juga pada era digital saat ini, media public relation juga memanfaatkan media digital. Era digital merupakan era penggabungan sebagai media, artinya semua media dimanfaatkan untuk kepentingan. Visual sudah tidak lagi menjadi hal aneh dan langka, maka teks elektronik atau koran atau majalah elektronik juga sudah menjadi hal yang sangat biasa. Tanpa menggunakan media cetak, seorang dapat mengakses melalui media elektronik. Termasuk dalam D, pertimbangan dalam membuat audiovisual. Sebelum membuat media audiovisual, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh para public relation, yaitu 1. Tujuan. Media audiovisual adalah saran untuk menyampaikan pesan khusus dari perusahaan kepada khalayak untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Khalayak. Siapa khalayak yang hendak dituju? Apakah karakter khalayak yang hendak diberikan informasi melalui audiovisual tersebut memang cocok atau tidak? Penentuan khalayak ini bukan hanya untuk menentukan logika dan macam materi pesan yang dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk media audio. 3. Masa liputan. Pesan yang dirumuskan dalam bentuk audiovisual diperkirakan akan dimanfaatkan sampai kapan. Artinya, jika peruntukannya lama, maka dalam proses pembuatannya harus menghindari simbol-simbol yang bersifat temporal. 4. Sampaikan 5 tahun atau bahkan 10 tahun pun video tersebut masih cocok dengan kondisi sosial. 5. Penyampaian kepada khalayak teknis. Penyampaian pesan yang berbentuk audiovisual kepada khalayak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak. Misalkan, apakah khalayak yang akan diberi materi pesan tersebut diundang, lalu dipertontonkan video, atau mereka yang datang ke pameran diberikan kopi dari video yang dibuat atau video diunggah melalui media sosial. Masuk pada bagian terakhir, manfaat penggunaan media audiovisual. Pembuatan jurnal atau pengemasan informasi dalam bentuk audiovisual memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Mempermudah penyampaian dan penerimaan. Praktisi public relation dapat menyampaikan materi dengan mudah dan menarik kepada khalayak yang dituju. Bagi khalayak juga mudah karena tidak harus membaca teks yang menonton, yang disuguhkan dalam bentuk gambar, suara, dan teks. 2. Memperkaya hasanah.
informasi di perpustakaan perusahaan. Hasanah ini dapat dibuka dan ditayangkan sewaktu-waktu, apalagi perpustakaan di era konvergensi media tidak hanya berupa buku, tapi juga berupa kaset dan video pada saat ada tamu. Misalnya, ketimbang diberikan ceramah tentang profil perusahaan, akan lebih baik diputarkan profil yang berbentuk audio visual. 3. Resepsi pers akan menjadi lebih menarik dengan adanya audiovisual secara menjadi lebih terasa hidup. 4. Mempercantik tanda hibisi pameran jika hanya diisi dengan barang-barang yang berbentuk buku, selebaran, dan profil dalam bentuk cetak tidak akan menarik perhatian. Film, iklan layanan masyarakat, musik, slide, dan sebagainya akan menambah daya tarik pengunjung dalam sebuah pameran. Menyampaikan pesan, seseorang tidak perlu lagi susah-susah untuk membaca informasi yang berupa teks, tetapi cukup mencermati sebagai tayangan dalam bentuk audiovisual. Penangkapan pesan dapat lebih mudah, cepat, serta dan lebih sempurna pemakanannya. Demikian presentasi saya, terima kasih.